Oke guys, nah kita memasuki di mana tempat ini merupakan tempat penyimpanan ruang bekas baju dan darah. Nah, di sini kita langsung masuk dan melihat ini adalah radiogram yang digunakan oleh Pangkostrat Majen TNI Soeharto saat itu untuk memimpin penumpasan gerakan 30 September ya, guys ya. Dan di sini kita akan melihat salah satu baju atau pakaian yang bekas pakaian dari Letu Pertendean yang dipakai pada saat jenazahnya ditemukan di lubang buaya, itu berupa jaket ya. Nah, di sini foto jenazahnya beliau, foto keluarganya, dan juga di sini ada pengikat tali tangan dan juga pengikat matanya beliau. Ini adalah fotonya beliau ketika berpangkat Letnan 1 Infanteri. Nah, di sini kita akan melihat beberapa hobi beliau itu. Ini adalah raket ya, ada semacam raket bulu tangkis, kemudian ada teropong dan berbagai macam lah. Ini hobi-hobinya beliau pada saat beliau masih hidup, yaitu suka banget sama olahraga ya. Dan beliau juga suka bermain basket ya teman-teman ya, guys ya. Dan di sini beliau itu hobinya seperti itu. Nah, ini adalah penimpan benda-benda peninggalan dari Kapten CZI Anumerta Pierre Adres Tendean. Nah, ini adalah aqualum. Nah, ini guys adalah aqualum ya guys ya. Aqualum yang dipakai oleh anggota KKO pada saat itu atau anggota marinir untuk mengangkat jenazah 7 pahlawan revolusi. Nah, kalau kita ke sini, ini adalah baju yang dipakai Aib 2 Karel Sasuitubun, itu seorang prajurit Brimob yang menjadi korban juga pada peristiwa gerakan 30 September ketika pada subuh hari itu melakukan pengawalan di rumah Dr. J. Laimena atau Waperdam 3 ya, Pak Laimena. Nah, beliau ditembak oleh pasukan gerakan 30 September pada saat itu, dan beliau adalah dari Brimob ya. Nah, namanya diabadikan menjadi satu kesatuan Brimob di Bogor, itu kesatuan 2 pelopor. Nah, ini dia adalah baju-baju dari beliau ya teman-teman ya guys ya. Kemudian kita ke sini adalah beberapa benda peninggalan dari para pahlawan revolusi. Ini ada stick golf ya, diantaranya ini mungkin stick golf yang dimainkan oleh Pak Yani ya pada saat itu. Nah, ini kalau kita ke sini ya guys ya, ini adalah senjata dan beberapa ada sepeda juga, sepeda peninggalan dari Pak Sukitman. Jadi Pak Sukitman waktu itu menjabat agen polisi kelas 2 pada saat itu ya, dan Pak Sukitman ini merupakan salah satu saksi hidup. Nah, bukan satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya saksi hidup yang menyaksikan peristiwa di lubang buaya pada saat itu. Dan ketika itu beliau masih berumur sangat muda sekali, itu 22 tahun beliau berumur. Dan terakhir beliau pensiun dengan pangkat AKBP Purnawirawan ya guys ya. Ya, inilah peninggalannya beliau pada saat itu. Oke ya teman-teman. Oke guys, saat ini kita akan melihat kembali. Di sini ada peninggalan dari Brigjen Sutoyo Sumiharjo berupa seminar Angkatan Darat. Ini adalah seminar Angkatan Darat yang diadakan pada bulan April waktu itu. Nah, di situ lahir Tri Ubaya Cakti ya. Nah, di sini adalah Brigjen Sutoyo Sumiharjo. Ini fotonya beliau. Ini fotonya ketika beliau menjabat sebagai atas militer pernah waktu itu ya. Dan di sini beliau terdapat juga foto jenazahnya. Di sini juga ada prestasinya beliau, apa-apa yang pernah dijabat. Dan di sini adalah visum et repertumnya. Nah, ini foto jenazahnya beliau pada saat diangkat dari lubang buaya. Dan ini adalah pakaian terakhir yang digunakan oleh beliau ya, berupa ada penutup mata, ada penutup ikat tangan ya. Kemudian kita ke sini ya guys ya. Nah, di sini kita akan diperlihatkan yaitu PDH ya, pakaian dinas harian, yaitu berupa PDH, pakaian dinas harian dari Pak Brigjen Sutoyo Sumiharjo ini. Nah, ini bintang 1. Nah, kalau kita ke sini kita akan kelihatan dari Pak Panjaitan atau Donald Ignatius Panjaitan. Ini adalah beberapa benda-benda peninggalan beliau berupa topi Jepang dan juga berupa topi Angkatan Darat, ada tongkat komando, ada pulpen, ada stempel juga di sini ya. Kita ada stempel, dan ini celana beliau, di celana dalam, bagian dalam beliau nih yang masih bisa dilihat. Nah, di sini ada prestasi beliau dan ada foto jenazah beliau ketika diangkat dari lubang buaya. Kemudian di sini ada beliau pernah menjadi atasan militer di Bonn, Jerman ya. Dan ini adalah pakaian beliau pada saat diangkat dari lubang buaya karena beliau menggunakan PDH ya. Ini adalah pakaiannya beliau, pakaian dinas hariannya pada saat itu, bintang 1 ya, Brigjen. Nah, pangkat Brigjen ya.
Oke guys, kita ke sini. Nah, di sini ada ada benda-benda peninggalan dari Letnan Jenderal Ahmad Yani atau Menpangat pada saat itu. Ini adalah foto kejadian di rumah, dan di sini ada foto jenazah pada saat diangkat dari lubang buaya ya. Di sini ada fotonya beliau, ada di sini visum et repertumnya juga. Kemudian di sini ada foto beliau ketika pada saat itu menjadi misi Yani untuk mencari persenjataan. Nah, itu salah satunya Panzer Sarasen yang mengangkut beliau. Ini adalah fotonya Pak Yani dengan istrinya beliau, Bu Yayu Sutodiwiryo ya. Nah, ini visum et repertumnya dan beberapa prestasi-prestasi beliau pada saat menjabat ya, selama menjabat sebagai Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini adalah kelihatan ya di sini. Dan kita melihat di sini ada peninggalan-peninggalan beliau berupa tongkat komando, topi, kemudian piyamanya tinggal celana ya guys ya. Piyamanya tinggal celananya, bajunya entah kemana. Nah, itu dia. Dan ini adalah pakaian Ini adalah pakaian Dinas Upacara Besar atau PDUB yang biasa dipakai untuk acara-acara seperti upacara di Istana Merdeka ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah Pak MT Haryono, Majen TNI MT Haryono atau menjabat Deputi 3 Menpangat. Jadi setelah Pak Prapto, beliau adalah Deputi 3 Menpangat. Nah, di sini foto keluarganya beliau nih. Nah, ini ada Pak Hen ini. Nah, di sini adalah benda-benda peninggalan beliau berupa kacamata, kemudian ada berupa ini celana dalam, maaf. Ini adalah cincin, dan ini adalah visum et repertumnya, dan ini kejadian di rumah, foto kejadian di rumah cakra menembak, dan ini adalah foto jenazah beliau pada saat diangkat dari lubang buaya ya guys ya. Ini pada saat itu Majen MT Haryono, ini ada visum et repertumnya juga ya guys ya. Oke, kita lanjut di sini. Ini adalah Majen TNI R. Suprapto atau Deputi 2 Menpangat. Nah, beliau pernah menjadi ketua seminar seminar dari Angkatan Darat pada bulan April 1965. Nah, ini adalah foto keluarganya beliau bersama istrinya. Ini adalah benda peninggalan beliau, bajunya beliau pada saat diangkat dari lubang buaya. Ini ada bercak darah ya, masih ada bercak darahnya tuh. Nah, ini sarungnya juga beliau masih ada bercak darah, ada cincin, ada tanda koanda di sini, ada tongkat komando juga, ada peluru, dan ini ada visum et repertum, ada gambarnya beliau ketika diangkat dari lubang buaya. Dan ini adalah PDUB-nya beliau, pakaian dinas upacara besar ya, bintang 2 di situ ya guys ya. Tampak sekali kita melihatnya ya. Ini dia. Nah, di sini terakhir kita melihat adalah Kolonel Katamso Danrem 02 Pamungkas Jogja. Beliau juga menjadi korbannya pada saat itu bersama kasremnya. Ini adalah Pak Katamso Darmokusumo, sahabatnya Pak Sarwo Edi sebenarnya ini. Ini adalah bajunya beliau berpangkat kolonel sebagai Danrem pada saat itu ya. Ini adalah kunci Inggris, seperti kunci Inggris yang dipakai untuk memukul beliau. Nah, ini adalah benda peninggalan Letnan Kolonel Sugiono pada saat itu kasrem ya. Nah, ini ada foto jenazahnya. Ini beliau menjabat kepala staf resor militer waktu itu. Nah, itulah guys ya. Oke guys, ini adalah patung daripada 7 pahlawan revolusi ya. Jadi ini adalah patung daripada 7 pahlawan revolusi. Ini diantaranya adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Jenderal TNI Anumerta. Jadi Pak Yani itu menunjuk, caranya dia menunjuk ke sana itu artinya dia dikuburkan di situ, di lubang buaya di sana. Ini Jenderal TNI Ahmad Yani, ini Letjen TNI R. Suprapto, ini Letjen TNI MT Haryono di sini. Nah, ini kemudian ini Pak Haryono, ini Pak S. Parman, asistennya beliau, dan ini Pak Kapten CST Pierre Tendean ya. Jadi ini adalah relief bagaimana Pak Harto memimpin operasi, dan ini ada juga orang-orang yang dibunuh di lubang buaya nih. Jadi seperti ini relief. Ini Pak Prapto, ini Pak Panjaitan, dan ini Pak Sitoyosis Bumihara. Ya guys ya, jadi ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang memang, dan di sini tuh ada tulisan waspada dan mawas diri agar peristiwa semacam ini tidak terulang lagi. Jakarta 1 Oktober 1965 dini hari. Panzer Sarasen inilah yang dipakai untuk mengangkut para jenazah para pahlawan revolusi. Ini adalah pansernya ya guys ya. Nah, ini yang dipakai untuk mengangkut jenazah para pahlawan revolusi. Ini yang dibeli pada saat misi Yani. Nah, ini yang dibeli pada saat misi Yani. Nah, inilah ya, inilah. Jadi ini memang benar-benar luar biasa, dan ini adalah satu sejarah dari bangsa kita ya.
Nah, ini adalah salah satu sejarah dari bangsa kita yang tidak boleh terlupakan, di mana kekejaman Partai Komunis Indonesia tidak boleh dimaafkan sebenarnya. Karena kalian bisa membayangkan satu lubang itu isinya 7 orang. Satu lubang isi 7 orang dimasukkan ke dalam setelah disiksa dan dibunuh di luar peri kemanusiaan. Jadi jangan kita memaafkan itu. Tidak boleh kita memaafkan. Ini harus selalu diingat sampai kapanpun. Ya guys ya. Oke guys, kita lanjut lagi. Oke guys, itu tadi perjalanan saya di Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya. Jangan lupa like, share, and subscribe terus channel Bills TV, TV-nya kita semua. Nantikan saya ke museum, tempat bersejarah, ataupun tempat-tempat terbengkalai, ataupun sesuatu yang berkaitan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.